Halo rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki minggu ke-9 lingkungan binaan, kita akan membahas tentang eco-architecture. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu menguasai teori dasar dari eco-architecture. Oke, yang pertama, apa itu ekologi? Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu ada faktor abiotik dan juga biotik. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populitas, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Nah, lalu apa itu arsitektur ekologis? Arsitektur ekologis adalah pembangunan berwawasan lingkungan di mana memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin dalam melakukan pembangunan. Dan ekologi arsitektur adalah keselarasan antara bangunan dengan alam sekitarnya, mulai dari atmosfer, biosfer, litosfer, serta komunitas. Berarti, ekoarsitektur berfungsi sebagai sarana edukasi serta analis untuk mewujudkan fasilitas fisik berwawasan lingkungan. Dengan dilakukan perencanaan secara ekoarsitektur, maka akan terwujud keselarasan antara fasilitas fisik dengan lingkungan. Di sini ekoarsitektur menekankan pada integrasi kondisi ekologi setempat, lalu iklim makro dan iklim makro dan mikro, kondisi tapak, program bangunan, konsep desain dan sistem yang tanggap iklim, penggunaan energi dengan efisien, dan diawali dengan upaya perancangan pasif dengan mempertimbangkan bentuk, konfigurasi, fasad, orientasi bangunan, penggunaan vegetasi, ventilasi alami, dan penggunaan material dan warna yang sesuai. Pola perencanaan ekoarsitektur selalu memanfaatkan alam. Misalnya, dinding atap sebuah gedung harus sesuai dengan tugasnya, yaitu untuk melindungi sinar panas, angin, dan hujan. Atau bangunan sedapat mungkin diarahkan menurut orientasi timur-barat, dengan bagian utara-selatan menerima cahaya alam tanpa kesilauan. Seperti itu. Lalu prinsip ekologi dalam arsitektur, ada fluctuation, stratification, dan interdependence. Untuk fluctuation, di sini prinsipnya menyatakan bahwa bangunan didesain dan dirasakan sebagai tempat membedakan budaya dan hubungan proses alami. Untuk stratification, di sini organisasi bangunan memungkinkan untuk terjadinya interaksi antara level yang berbeda dari pengguna bangunan. Untuk interdependence, menyatakan bahwa hubungan antara bangunan dengan bagiannya adalah hubungan timbal balik. Peninjau, yaitu perancang dan pemakai, seperti halnya lokasi tidak dapat dipisahkan dari bagian bangunan. Saling ketergantungan antara bangunan dan bagian-bagiannya berkelanjutan sepanjang umur bangunan. Arsitektur ekologis memiliki sifat-sifat diantaranya holistis, yaitu berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang lebih penting daripada sekedar kumpulan bagian. Yang kedua, memanfaatkan pengalaman manusia dan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia. Yang ketiga, pembangunan sebagai proses dan bukan sebagai kenyataan tertentu yang statis. Keempat, kerjasama antara manusia dengan alam sekitarnya demi keselamatan kedua belah pihak. Pada prinsipnya, pola perencanaan ekoarsitektur suatu bangunan selalu memanfaatkan pengaruh alam. Misalnya, menciptakan kawasan penghijauan di antara kawasan pembangunan sebagai paru-paru hijau, atau menggunakan bahan bangunan alamiah dan intensitas energi yang terkandung dalam bahan bangunan maupun yang digunakan pada saat pembangunan harus seminimal mungkin.
Pola perencanaan ekoarsitektur juga melingkupi perencanaan struktur dan konstruksi bangunan yang harus dapat memenuhi persoalan teknik dan juga persoalan estetika, termasuk pembentukan ruangnya. Sebagai konsep arsitektural yang ramah lingkungan, dalam perwujudan ekoarsitektur dalam bangunan terbagi beberapa tingkat sistem operasional untuk yang digunakan dalam penggunaan energi bangunan dengan kategori sebagai berikut. Sistem pasif, tingkat konsumsi energinya paling rendah, tanpa ataupun minimal penggunaan peralatan ME dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Lalu ada sistem hybrid, sebagian tergantung dari energi atau sebagian dibantu dengan penggunaan ME. Lalu ada sistem aktif, seluruhnya menggunakan peralatan ME yang bersumber dari energi yang tidak dapat diperbarui. Dan sistem produktif, di sini sistem yang dapat mengadakan atau membangkitkan energinya sendiri. Gitu. Misalnya pada sistem kolektor surya. Unsur-unsur alam yang digunakan oleh masyarakat tradisional antara lain udara, air, api, tanah, atau bumi. Unsur-unsur alam inilah yang akan menjadi unsur-unsur pokok dalam ekoarsitektur yang harus kita perhatikan gitu, dalam merancang. Ya, selanjutnya, ini ada contoh salah satu bangunan ekoarsitektur, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Di perpustakaan ini menerapkan konsep ekoarsitektur dengan meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan dan juga manusia. Konsep tanggap terhadap alam dan memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Jadi, bangunan ini mempunyai konsep sustainable building yang ramah lingkungan atau eco-friendly. Dia menyatu dengan alam tanpa merusak alam sekitarnya. Melalui pemenuhan kebutuhan energi dari sumber energi terbarukan, yaitu energi matahari. Jadi, mereka memasang solar cell di atap bangunan. Gitu. Ada juga green roof untuk mengurangi pemanasan. Dan untuk desain ruangan di dalamnya pun mereka buat terbuka dan menyambung antara satu ruang dengan ruang lainnya melalui sistem void, sehingga memaksimalkan penggunaan sirkulasi udara alami di dalam bangunannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari Ibu terkait eco-architecture. Semisal ada yang belum jelas, ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditulis di discussion forum di e-learning UIB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.